Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusmita dengan NIM 20220 11029. Saya di sini akan mempresentasikan pengantar akuntansi dengan judul liabilitas jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan liabilitas lancar, gaji dan pajak penghasilan, liabilitas penghasilan karyawan, cuti berbayar, pensiun, dan rasio cepat. Yang pertama ada liabilitas lancar. Saat sebuah perusahaan atau bank memberikan pinjaman, maka perusahaan tersebut disebut dengan kreditur. Sedangkan individu yang meminjam disebut dengan debitur. Utang merupakan kewajiban untuk membayar yang dicatat sebagai liabilitas oleh debitur atau orang yang memberi pinjaman. Lalu liabilitas jangka panjang adalah utang dengan periode jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Lalu yang selanjutnya ada macam-macam liabilitas lancar. Yang pertama ada utang usaha, yang kedua ada bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam jangka pendek, yang ketiga ada wesel berbayar. Selanjutnya, gaji dan pajak penghasilan. Istilah gaji atau payroll mengacu pada jumlah yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang telah disediakan selama periode tertentu. Masalah gaji dalam sebuah perusahaan biasanya merupakan hal yang cukup signifikan karena mempunyai beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah gaji dan pajak penghasilan memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Yang kedua, pembayaran gaji bergantung pada berbagai peraturan pemerintah pusat dan pemerintah lokal. Yang ketiga, karyawan sensitif terhadap kesalahan dan ketidakteraturan dalam hal pembayaran gaji. Selanjutnya, liabilitas penghasilan karyawan. Jadi untuk penghasilan karyawan ini ada beberapa potongan dari gajinya. Yang pertama ada jaminan hari tua. Jadi kalau untuk karyawan dipotong 2% dari gajinya, sedangkan perusahaan akan membayar 3,7% dari gaji karyawan. Lalu selanjutnya adalah jaminan kesehatan. Untuk karyawan yang berstatus sudah menikah ada 6%, maksimal 60.000. Sedangkan karyawan yang belum menikah 3% dengan maksimal Rp30.000. Lalu ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini ada dua macam, yaitu pajak penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Lalu selanjutnya ada potongan jaminan hari tua sebesar 3,7% dari gaji karyawan dan jaminan kecelakaan kerja 0,24% sampai 1,47% tergantung dari jenis usahanya. Yang terakhir ada jaminan kematian sebesar 0,3% dari gaji karyawan. Lalu yang selanjutnya ada cuti berbayar. Kebanyakan perusahaan memberikan hak cuti. Kadang hak cuti itu bisa disebut juga dengan cuti berbayar. Dan cuti berbayar ini harus diakurasikan sebagai kewajiban saat hak cuti diterima. Ayat jurnal untuk mengakru cuti berbayar dapat dicatat secara total pada setiap akhir tahun fiskal atau pada setiap akhir periode penggajian. Selanjutnya ada pensiun. Pensiun mencerminkan pembayaran tunai untuk karyawan yang telah pensiun. Hak untuk mendapatkan uang pensiun diperoleh karyawan selama masa karyawan tersebut bekerja di perusahaan tersebut. Dan itu semua bergantung pada skema pensiun yang telah disesuaikan dengan perusahaan. Contoh karakteristik skema tersebut adalah yang pertama, satu skema dengan iuran pasti dan skema dengan manfaat pasti. Yang terakhir ada rasio cepat atau quick ratio. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan semua aset lancar lalu dikurang dengan persediaan, setelah itu hasilnya dibagi dengan kewajiban lancar. Jika rasionya 1, maka cukup untuk membayar utang lancarnya dan masih ada sisa dana yang bisa digunakan kembali. Jika rasio 2, maka berarti sangat baik karena masih banyak sisa dana. Namun jika rasionya 3 atau lebih, maka belum tentu bisa dikatakan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.